Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Puji Tuhan saudara, masih di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa, masih dalam topik menjadi maksimal dengan menggunakan potensi yang ada dan tetap mengandalkan Roh Kudus. Ini adalah video ketiga yang akan membahas apa atau hal ketiga yang akan terjadi ketika kita menggunakan potensi yang ada dan tetap mengandalkan Roh Kudus. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali belajar firman-Mu. Apa yang akan terjadi dalam hidup kami ketika kami melihat, menggali potensi yang ada dan menggunakan potensi yang ada, tetapi tetap mengandalkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami merindukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara, masih pada teks Zakaria pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di mana di video yang pertama dan kedua kita sudah belajar bagaimana Tuhan memanggil Zerubabel untuk satu maksud yang besar, yaitu pemulangan umat Tuhan dari Babel ke Yerusalem, pembangunan bait suci, bahkan untuk melawan para musuh dan mengalahkan para musuh. Nah, siapa Zerubabel? Kita sudah belajar, dia adalah orang yang berpotensi, dia keturunan raja. Artinya dia adalah orang yang berpotensi, dan Tuhan panggil dia sebagai orang berpotensi untuk melaksanakan kehendak Tuhan, dan Tuhan menegaskan kepada dia supaya mengandalkan Roh Kudus. Itu ada di ayat yang ke-6, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, kemudian ketika dia sudah menegaskan kepada Zerubabel supaya tetap mengandalkan Roh Kudus dalam potensi yang ada, maka kita sudah belajar yang akan terjadi di ayat 7. Maka gunung masalah yang besar akan menjadi tanah rata. Itu hal pertama yang akan terjadi. Dan hal kedua yang akan terjadi, masih di ayat yang ke-7 bagian B, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Jadi dua hal yang sudah kita pelajari, dua hal yang akan terjadi ketika saya dan saudara menggunakan potensi yang ada, tapi di sisi lain kita tetap mengandalkan Roh Kudus adalah bahwa segala masalah yang ada itu akan menjadi tanah rata. Apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini, untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk menuju kepada rancangan Tuhan yang besar dalam hidup saudara, itu akan menjadi tanah rata ketika engkau menggunakan potensi yang ada, ketika saya menggunakan potensi yang ada dan tetap mengandalkan Roh Kudus. Dan apa yang kita kerjakan hari ini, firman Allah berkata, orang-orang akan mengakui bahwa apa yang kita kerjakan hari ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Kemudian saudara, di video ini kita akan melihat hal ketiga yang terjadi, mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kita lihat bersama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Janji firman Tuhan yang ketiga yang akan terjadi adalah bahwa sebagai orang yang berpotensi, menggunakan potensi yang ada dan mengandalkan Roh Kudus, maka Zerubabel yang telah meletakkan dasar bait suci, maka firman-Nya juga menegaskan bahwa tangan itu juga yang akan menyelesaikannya. Saudara, sekali lagi, itu situasi dan kondisi yang sangat sulit pada masa itu, di mana mereka baru pulang dari Babel ke Yerusalem. Situasinya sulit, baik dalam menyediakan materi yang ada, baik dalam mengerjakannya, apalagi musuh di sekeliling waktu itu yang tidak setuju, bahkan melawan mereka. Ada banyak hal yang harus dihadapi, kebutuhan yang baru saja mereka pulang dari Babel, ada banyak kebutuhan juga. Itu kondisi yang sangat sulit.
dalam proses pembangunan bait suci. Tapi dalam kondisi yang sulit itu, Tuhan panggil Zerubabel untuk menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Tuhan ajarkan dia untuk mengandalkan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara? Bahwa tangannya yang telah meletakkan dasar bait suci itu, firman Tuhan juga menegaskan bahwa tangan itu juga yang akan menyelesaikannya. Artinya apa? Orang yang menggunakan potensi yang ada pada dirinya untuk mengerjakan, untuk berjalan, untuk menuju kehendak Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya, untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia gunakan potensi yang ada dan tetap mengandalkan Roh Kudus, firman Tuhan berkata apa yang dikerjakan dan dimulai tangannya itu juga yang akan menyelesaikannya. Artinya apa? Apa yang akan dia kerjakan itu berhasil. Apa yang akan dia mulai itu akan diselesaikan oleh tangannya. Ini satu penegasan bagi saya dan saudara. Mungkin ada hal yang sulit saat ini saudara kerjakan, tapi saudara tahu saudara harus mengerjakannya karena akan ada satu yang besar yang terjadi jika saudara mengerjakan hal itu. Maka hari ini firman Allah bagi saudara, betapa sulit pun saudara mengerjakannya hari ini, betapa berat pun saudara mengerjakannya karena kondisi, karena keadaan ekonomi, karena potensi yang begitu minim juga mungkin. Tapi saudara berjuang untuk menggunakan potensi itu dan saudara andalkan Roh Kudus, betapa sulit pun itu saudara. Firman Allah berkata, apa yang dimulai oleh tangan saudara hari ini, tangan itu juga akan menyelesaikannya. Apa yang dimulai oleh tangan saudara hari ini akan berhasil sampai selesai, kata firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat ini apa yang sedang saudara kerjakan, lihat potensi yang ada dalam diri saudara. Dan gunakan potensi yang ada itu untuk mengerjakan sesuatu yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu. Dan saat saudara menggunakan potensi yang ada, tetap andalkan Roh Kudus. Dan satu saat saudara akan melihat apa yang saudara kerjakan hari ini, tangan saudara yang mengerjakan sesuatu yang kecil hari ini akan menjadi sesuatu yang besar, akan selesai. Apa yang dimulai oleh tangan saudara akan selesai, kata firman Tuhan. Mungkin saudara melihatnya berat, mungkin saudara melihatnya sulit, mungkin saudara melihatnya seperti tidak mungkin. Tapi kalau saudara menggunakan potensi yang ada dan saudara tetap andalkan Roh Kudus dalam saudara mengerjakannya, firman Allah menegaskan apa yang telah dimulai oleh tangannya, maka tangan itu juga akan menyelesaikannya. Saya percaya saya dan saudara akan menjadi orang-orang berhasil ketika kita melakukan firman Tuhan, melihat potensi yang ada pada diri kita, mengandalkan Roh Kudus, dan mengerjakan perkara-perkara yang bisa kita kerjakan dengan potensi yang ada dan tetap mengandalkan Roh Kudus. Saya percaya di satu saat nanti ke depan, apa yang dikerjakan oleh tangan kita saat ini akan berhasil. Saudara, kita sudah melihat bagaimana firman Allah menegaskan Tuhan panggil Zerubabel dengan potensi yang ada pada dirinya, dan Tuhan ajarkan dia untuk tetap mengandalkan Roh Kudus. Dan ketika itu dilakukan oleh Zerubabel, firman Allah mencatat gunung masalah akan menjadi tanah rata di depan Zerubabel. Firman Allah mencatat apa yang dikerjakan tangan Zerubabel akan diakui oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik. Firman Allah mencatat apa yang dimulai oleh tangan Zerubabel akan selesai oleh tangan itu juga. Andalkan Roh Kudus dalam hidup saudara, gunakan potensi yang ada, dan percayalah, masalah yang ada di hadapan saudara akan menjadi tanah rata. Apa yang saudara kerjakan hari ini akan diakui oleh orang lain sesuatu yang baik. Dan apa yang dimulai oleh tangan saudara hari ini akan selesai menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Engkau memanggil kami dalam potensi yang ada pada diri kami, dengan segala potensi yang ada pada diri kami. Dan Kau mau kami menggunakan potensi yang ada itu. Tetapi firman-Mu menegaskan kepada kami supaya kami tetap mengandalkan Roh Kudus dalam semua potensi yang ada yang kami gunakan untuk mengerjakan kehendak-Mu. Dan kami pegang janji firman-Mu bahwa segala masalah akan menjadi tanah rata di hadapan kami, karena
Kami menggunakan potensi yang ada karena ada Roh Kudus yang menolong kami. Dan apa yang kami kerjakan hari ini mungkin sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak dinilai. Tetapi satu saat orang-orang lain akan mengakui bahwa apa yang kami kerjakan hari ini adalah sesuatu yang baik. Dan apa yang dikerjakan oleh tangan kami hari ini akan menjadi sesuatu yang besar. Apa yang dimulai oleh tangan kami akan selesai. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu menerangi kami kembali, supaya kami menggunakan potensi yang ada dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan Roh Kudus dalam diri kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau melangkah terus menuju kepada rencana-Mu dengan menggunakan potensi yang ada dan tetap mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.